Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pendidikan kewirausahaan dan strategi pelaksanaan pendidikan kewirausahaan yang beranggota Dinda Tiarawianingsi NPM 1962 dan kedua dari Rewina Fitriadianti NPM 1962 ketiga dari Jali Abdillah Zikri NPM 1962 Baiklah, A. Konsep pendidikan kewirausahaan. Konsep pendidikan kewirausahaan pada usia dini jenjang PAUD, TK, SMP, SMA, atau SMK, di Pomla dan perguruan tinggi belum menjadi tujuan bersama, sedangkan membangkitkan minta atau passion berwirausahaan harus diajarkan sejak dini melalui pengenalan, memahami tujuan, memiliki minat, membentuk kreasi, dan memiliki pilihan yang tepat. Opskonka et al. Tahun 2011 menyampaikan bahwa keterampilan kewirausahaan yang diberikan sejak awal kemungkinan besar dari mereka atau disebut dengan peserta didik dapat meluncurkan usaha mereka sendiri di kemudian hari. Pendidikan kewirausahaan harus diyakini sebagai salah satu proses konsisten dan berkelanjutan dari PAUD hingga SMK, sedangkan pada jenjang akademik atau perguruan tinggi merupakan level pengembangan. Baiklah, selanjutnya siswa diajarkan cara-cara berwirausaha secara utuh, mulai dari perencanaan, pengelolaan, resiko berwirausaha, teknik menawarkan produk, mengestimasi keuntungan, dan lain sebagainya. Untuk mempercepat tujuan, maka pihak sekolah harus bekerja sama dengan sentra atau pengrajin, di mana siswa sebagai pembuat produk. Nah, konstruksi pengetahuan yang dibutuhkan meliputi memperoleh, menghasilkan, menyusun informasi terkait menjalankan bisnis skala mikro. Nah, keterampilan yang diajarkan yaitu manajemen keuangan, akuntansi, pemasaran, dan sumber daya. Sikap atau non-kognitif yang diajarkan kecenderungan mengambil risiko, kreativitas, kebutuhan untuk berprestasi, kemanjuran diri, produktivitas, ketekunan, dan analisis. Bagaimanapun, kemandirian pada jenjang ini adalah kemandirian terkontrol, yaitu guru masih terlibat dalam pekerjaan siswa. Baiklah, saya Rewina Fitriadianti, NPM 1962-10136. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama dengan yang B, tujuan pendidikan kewirausahaan. Yang pertama, pendidikan melalui kewirausahaan, yaitu belajar menjadi pengusaha dengan mengembangkan berbagai keterampilan kognitif seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, dan pengertian sumber daya manusia. Yang kedua, pendidikan tentang kewirausahaan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan peran yang dimainkan oleh pengusaha dan kewirausahaan sebagai peluang karir potensial dan pekerjaan yang relevan di masa depan. Dan yang ketiga, pendidikan kewirausahaan, yaitu pembelajaran kewirausahaan melalui pengembangan berbagai keterampilan non-kognitif, diantaranya kreativitas, pengambilan risiko, ketekunan yang dibutuhkan oleh tenaga kerja. Selanjutnya, yaitu strategi pelaksanaan pendidikan kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan sesuatu yang dapat dipelajari dan diajarkan dan bukan merupakan bakat dibawa sejak lahir. Strategi pelaksanaan pendidikan kewirausahaan sebaiknya ditanamkan kepada anak sejak masih usia dini. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai kewirausahaan sudah dikenal sejak anak usia dini sehingga menjadi bekal kelak jika tumbuh besar. Menurut Patmono 2003 tahun halaman 6, anak-anak tidak hanya diajarkan menulis, berhitung, dan membaca, melainkan juga diajarkan berbagai keterampilan yang kelak akan menjadi bidang pekerjaannya, misalnya industri rumah tangga, kerajinan tangan, memanfaatkan lahan yang ada di sekitarnya. Baiklah, saya Rijali Abdillah Zikri dengan NPM 1962 10350 akan melanjutkan penjelasan tentang presentasi kali ini. Pendidikan kewirausahaan dan kecakapan hidup harus diperkenalkan dasar-dasarnya kepada anak sejak usia dini agar kelak dapat terpenuhi kecakapan hidupnya. Dalam Anwar dan Arsyad 2004 halaman 56. Menulis keterampilan kecakapan ada 5 bagian, yaitu keterampilan mengenal diri,
atau kemampuan personal, kecakapan berpikir rasional atau thinking skill, kecakapan sosial atau social skill, kecakapan akademik atau academic skill, dan kemudian yang terakhir yaitu kecakapan vokasional atau vocational skill. Kelima bidang tersebut hendaknya diberi silmutan kepada anak didik bahkan selama mereka masih berada pada pendidikan prasekolah, di mana pada kondisi mereka masih merupakan masa terbentuknya karakter yang akan berwarna-warni, dan masa-masa selanjutnya. Ketimpangan pendidikan hanya perlu membekali peserta didik dengan kecakapan akademis, telah melahirkan pengangguran terdidik uang cukup besar. Penandanya, banyak lulusan pendidikan tinggi kita yang embel-embel, sarjana dengan berbagai ilmu, bahkan dengan ilmu nilai tinggi. Tetapi kenyataannya masih juga belum tahu harus berbuat apa ketika turun ke masyarakat. Itu sebabnya dibutuhkan pembekalan keterampilan hidup seperti berkarir atau bekerja. Kesimpulannya yaitu konsep pendidikan kewirausahaan pada usia dini jenjang PAUD, TK, SMP, SMA, atau SMK, diploma, dan perguruan tinggi belum menjadi tujuan bersama. Sedangkan membangkitkan minta atau passion berwirausaha harus diajarkan sejak dini melalui pengenalan, pemahaman tujuan, memiliki minat, membentuk kreasi, dan memiliki pilihan yang tepat. Strategi pelaksanaan pendidikan kewirausahaan sebaiknya ditanamkan kepada anak sejak masih usia dini. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai kewirausahaan sudah dikenal sejak anak usia dini sehingga menjadi bekal dan kelak tumbuh menjadi besar.